Bab 3551. Aku menganjurkanmu untuk mengakuinya. Mata tajam Penatuaku jatuh pada Erikin. Alis Erikin sedikit berkerut oleh wajah setengah tersenyum itu. Bajingan ini, diperkirakan dia akan berulah. Penatuaku, apa maksudmu? Ready Long bertanya dengan marah. Dewa Pedang Jiushu menang. Itu di depan mata semua orang. Belum lagi tidak ada orang luar yang terlibat. Bahkan jika aku tidak membantu, apa yang tidak adil? Bagaimana hasilnya bisa tidak pasti? Hehe, tidak adil itu tidak hanya kalau kamu mengandalkan tangan orang luar. Penatuaku mencibir. Panggung berdarah bersikeras pada aturan dan disiplin. Jika bertarung sesuai aturan, maka tentu saja aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Tetapi jika Dewa Pedang Jiushu ini melanggar aturan, aku, sebagai wasit tetua, tentu berhak untuk menyatakan pertarungan tidak valid, sehingga pertandingan ulang akan diadakan. Jika Dewa Pedang Jiushu melanggar aturan, akan ada pertandingan ulang. Para kultivator semua terkejut. Jika menurut makna Penatuaku, bukankah jika ia dapat membuktikan bahwa Erikin melakukan kesalahan, Erikin yang saat ini terluka parah akan menantang Master 2 kegagalan lainnya? Sialan, kamu hanya membalaskan dendam pribadimu. Katakan padaku, aturan apa yang dilanggar teman seiman Dewa Pedang? Ready Long langsung berkata dengan marah. Sangat mudah untuk menyaksikan keajaiban Erikin, mengalahkan lebih dari 20 master berturut-turut sendirian. Sekarang Penatuaku tidak mengakui itu, bagaimana mungkin Ready Long tidak cemas? Khususnya, mengingat cedera Erikin saat ini, bukankah bersaing dengan 2 kegagalan lagi adalah hukuman mati? Kedua teman seiman, jangan heboh, aku hanya bertindak sesuai aturan dan tidak pernah mencampur-adukkan perasaan pribadi apapun. Penatuaku tersenyum sinis, seolah membicarakan masalah dengan adil. Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu sekarang, metode apa yang kamu gunakan ketika kamu akhirnya membunuh sepuh? Omong kosong, kamu tidak perlu bertanya. Aku bisa melihat bahwa teman seiman Dewa Pedang menggunakan jimat ledakan. Ready Long langsung menjawab. Aura ledakan jimat ledakan secara alami benar-benar berbeda dari ilmu sihir para kultivator. Adegan ledakan pada dasarnya dapat dilihat oleh para kultivator yang hadir. Kalau begitu izinkan aku bertanya pada teman seiman Ready Long, bisakah jimat ledakan digunakan pada pertarungan berdarah? Bagaimana aku tahu ini? Apa tidak diizinkan? Setengah jalan berbicara, nyali Ready Long menciut. Dia menatap Erikin dengan perasaan bersalah. Aku benar-benar tidak tahu ini. Tentu saja tidak diizinkan. Jimat ledakan dilarang dibawa ke panggung berdarah. Selama item ini digunakan, hasil tesnya tidak akan valid, kata Penatuaku. Di panggung pertandingan, para kultivator juga gempar. Beberapa orang teringat, sepertinya pertarungan maut memang memiliki aturan ini. Tetapi ada juga kultivator yang menyadari ide di balik Penatuaku. Meskipun ada aturan untuk hal semacam ini, umumnya pengurusannya lebih kabur. Apalagi dalam pertarungan berdarah, kedua belah pihak terburu-buru. Mereka menghadapi hidup dan mati, mereka tidak mungkin masih peduli dengan aturan. Dan seringkali pertarungan berdarah adalah dengan menutup satu mata, asalkan tidak terlalu berlebihan, tidak akan ditangani secara khusus. Namun kini Penatuaku bertindak layaknya seorang penegak hukum, apakah harus melanjutkan pertarungan berdarah maut ini? Tampaknya masih ada kemungkinan itu. Mata Erikin sedikit menyipit. Penatuaku ini benar-benar angker. Dia tidak menyangka pada akhirnya, Penatuaku benar-benar menggunakan jimat untuk membuat keributan. Namun, masalah ini,
dia sudah merencanakan sejak awal. Jimat ledakan yang aku pergunakan adalah yang ditinggalkan oleh Taoist Guru sebelumnya, yang dilukiskan pada panggung pertandingan, kata Eric Kin ringan. Hehe, kalau semua jimat ledakan yang dikeluarkan teman seiman dibuat oleh orang-orang Taoist Guru, maka tentu tidak masalah, tapi siapa yang bisa membuktikannya? Lalu sepertinya penatuaku bisa membuktikan bahwa aku sendiri yang melukis jimat ledakan itu. Tanya Eric Kin retoris. Ini. Tentu saja aku juga tidak bisa, tetapi aku memiliki seorang kultivator khusus yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi jimat. Biar mereka tes jimat itu asli atau tidak, aku penatuaku. Jadi, aku membujuk teman seiman untuk mengakuinya juga, sehingga aku bisa membaca pelanggaran pertama kamu, dan mempertimbangkan untuk memberi kamu beberapa hari untuk mencoba bertanding lagi. Jika tidak, setelah bukti diperoleh, sesuai aturan, kamu harus bertarung ulang segera. Jangan berpikir bahwa jika kamu bersembunyi dari mata kami, kamu bisa bersembunyi dari langit dan menyeberangi lautan. Aku menghargai kebaikan teman seiman, kamu bisa meminta mereka untuk menyelidiki sekarang. Melihat bahwa Eric Kin tidak takut, penatuaku mengerutkan kening dan berbalik untuk memanggil bawahannya. Tunggu. Apakah ada pertanyaan lagi, teman seiman? Aku ingin bertanya, bagaimana jika tidak terbukti? Kalau begitu aku akan meminta maaf secara pribadi, dan menyatakan teman seiman dia tidak bersalah. Karena itu, Eric Kin mengabaikannya. Dia terus duduk dan pejamkan mata untuk beristirahat. Dan penatuaku bersenandung, dan segera memanggil beberapa kultivator berdarah. Kultivator ini satu penurunan, namun masing-masing sudah cukup tua dan terlihat cukup berpengalaman. Begitu mereka mendarat di panggung berdarah, mereka mulai dengan cermat mengamati setiap inci dari pertandingan. Periksa yang benar. Suara ledakan tadi tidak mungkin disebabkan oleh jimat Taoist Guru. Selama ada petunjuk yang ditemukan, potongan sekecil apapun juga harus diserahkan kepadaku, kata penatuaku dingin. Ya, tetua. Teman seiman Kin, tidak apa-apa, kan? Reddy Long juga sedikit gugup melihat apa yang ingin ditemukan kelompok orang itu. Jangan khawatir, kami bertindak sesuai aturan, jangan khawatir. Eric Kin tidak mengambil hati orang-orang ini sama sekali. Jimat ledakan di dalam tubuh Taoist Sepo dari dalam, tentu saja sebagian besar jimat adalah milik Iblis Fu, tetapi jimat itu dia pilih sengaja diledakkan di bagian paling tengah, selain itu apa level Iblis Fu. Jimatnya dapat diledakkan hingga hancur total, kemungkinan meninggalkan sisa potongan sangat kecil. Bahkan Eric Kin memulihkan diri dengan ketenangan pikiran, dia bahkan tidak membuka matanya untuk melihat orang-orang ini. Tidak ada pertempuran dalam panggung berdarah sekarang, formasi di sekitarnya juga telah banyak dirusak oleh tebasan Raja Abadi dirinya. Jadi sekarang semua yang ada di stadion, 100.000 penonton kultivator menatap. Jika orang-orang ini berani memalsukan, itu pasti cari mati sendiri. Penatuaku, ada penemuan. Tapi tidak lama kemudian, salah satu kultivator mengangkat sepotong puing di tangannya. Hah, biarkan aku melihatnya. Mata penatuaku berbinar. Benar saja, tebakanku benar, dan aku benar-benar menangkap pegangan Eric Kin. Lihat tetua, bahan ini jelas seperti pecahan jimat yang belum sepenuhnya hancur, baik teksturnya maupun tanda-tanda kerusakannya. Mungkinkah milik Taoist Guru? Tidak, Taoist Guru telah terlibat dalam pertarungan berdarah kami selama bertahun-tahun. Dia bahkan membuat jimat dan menjualnya di Fangxi. Banyak kultivator tahu bahwa orang ini tidak akan menggunakan bahan semacam ini untuk membuat jimat.
Penatuaku juga mengambilnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Senyum cerah tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Dia menoleh tajam dan menatap Lady Long, yang ekspresinya berubah drastis, dan Erikin, yang memejamkan mata dan beristirahat di samping. Dia mengangkat fragmen itu tinggi-tinggi seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Teman seiman Dewa Pedang, apalagi yang harus kamu katakan sekarang? Masalah besar. Sepertinya teman seiman Dewa Pedang memang menggunakan jimat milik sendiri. Bersambung.